Jika ada sebagian dari Anda ingin menjadi orang Arab dan mengamalkan budaya Arab dan tidak mau mengikuti adat istiadat Melayu dan tradisi kita, itu terserah Anda. Saya juga akan senang jika Anda tinggal di Arab Saudi, kata Sultan Ibrahim, seperti yang dilansir laman Straits Times pada 24 Maret 2016 lalu. Saya percaya ada orang Melayu bangga dengan budaya Melayu. Setidaknya saya jujur dan tidak munafik, dan rakyat Johor tahu siapa raja mereka, kata Sultan Ibrahim melanjutkan. Hal yang dikeluhkan juga meningkatnya penggunaan kosakata Arab. Dia mengaku terganggu dengan kecenderungan orang Melayu masa kini yang meninggalkan ucapan salam tradisional. Sultan mengatakan dia lebih suka menggunakan istilah hari raya daripada Idul Fitri atau buka puasa dan bukan iftar. Saya menggunakan istilah Melayu ini sejak anak-anak dan berbicara dengan almarhum ayah saya sejak 50 tahun lalu. Saya tidak bermaksud menggantikan istilah-istilah ini dengan istilah Arab, tegasnya. Kepada media The Star, Sultan Ibrahim juga mengatakan bahwa dia tetap berjabatan tangan dengan perempuan meskipun kaum muslim puritan atau fanatik tidak menyetujui para anggotanya berjabat tangan dengan yang berbeda jenis kelamin. Mengapa saya harus berubah? Anda tidak harus menjadi fanatik jika mereka perempuan tidak yakin. Saya bertanya, apakah mereka mau berjabat tangan? Jika mereka tidak mau, tidak masalah, katanya lagi. Seperti di Indonesia, sejak 2 dekade terakhir, bahkan sejak 1980-an, Arab Saudi menanamkan pengaruh Islam konservatifnya di Malaysia dengan terus mengubah tradisi adat istiadat dan budaya asli Melayu menjadi kearab-araban. Aksi yang sama dilakukan di Indonesia. Negeri kaya minyak di gurun pasir ini mengguyur miliaran dolar untuk itu. Arab Saudi menyumbang ke sekolah-sekolah dan universitas-universitas di 2 negeri bertetangga yang mayoritas muslim ini untuk menancapkan paham puritan mereka. Mereka memberikan beasiswa kepada siswa laki-laki untuk melanjutkan kuliah di universitas-universitas di Arab Saudi seperti Universitas Islam Madinah yang terkenal dengan paham Salafisme. Universitas Sains Islam Malaysia juga menerima sumbangan besar dari Arab Saudi. Memang tidak semua lulusan mereka memiliki paham yang ekstrim, akan tetapi terdapat peningkatan paham Islam ekstrim yang memicu polarisasi dan konflik. Rizik Syihab, Anies Mata, Ahmad Heriawan, Bahtiar Nasir, Hidayat Nur Wahid, termasuk alumni Universitas Arab, juga pimpinan Laskar Jihad Jafar Umar Talib, Asmiati Malik, dan Scott Edwards, 2 peneliti dari Birmingham University Inggris, menemukan ada relasi kuat yang jelas di antara Libya di Jakarta, USIM atau USI di Malaysia, dengan Universitas Raja Saud di Riyadh dan Universitas Islam Madinah yang berusaha untuk menyebarkan ideologi Arab Saudi dan didanai oleh Saudi. Sementara di Filipina terdapat aliran dana dari Arab Saudi ke Front Pembela Islam Moro yang diduga memiliki kaitan erat dengan Al-Qaeda, ungkap keduanya di laman The Conversation Indonesia. Peningkatan gerakan Arabisasi di Malaysia dan di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan karena telah memunculkan dan mengembangkan sikap intoleran, radikal, dan perpecahan sesama anak bangsa. Bahkan di antara penganut Islam sendiri ada gelombang antipati kepada golongan yang berbeda dan aliran lain. Hanya golongan mereka yang paling benar dan terjamin masuk surga. Ironi
Yang terjadi adalah ketika Arab makin giat menyebarkan Islam Puritan atau Islam fanatiknya di Asia Tenggara, Malaysia dan Indonesia khususnya, justru pemerintah di negeri mereka makin moderat. Kungkungan mereka terhadap warga sendiri, khususnya kepada kaum perempuan, diperlonggar. Bioskop dibuka, konser musik yang menghadirkan laki-laki dan perempuan campur baur diizinkan. Juga makin banyak nampak perempuan Arab tanpa hijab. Sebelumnya, wanita di Arab Saudi tidak diizinkan mengemudi, tapi mereka secara bertahap membenarkannya. Beberapa wanita bahkan bergabung politik, kata Sultan Ibrahim. Ia menambahkan keadaannya sama dengan di Iran. Sedangkan di Indonesia terjadi sebaliknya. Malah marak terbentuk grup hijabers. Semua urusan dikaitkan dengan syar'i, bank syariah, investasi syar'i, perumahan syar'i, salon syar'i, bahkan mukena dan sepatu ada yang khusus syar'i. Mundur 200 tahun, dibodohi Arab. Setahun sebelumnya, yaitu pada Mei 2015, Datin Marina Mahathir Mohamad mengkritik Arabisasi Islam di Malaysia. Di tengah perlembagaan dan tumbuhnya konservatisme keimanan di negerinya, Putri PM Malaysia yang juga aktivis hak perempuan tersebut mengatakan bahwa pada hari-hari ini sangat sulit menemukan baju Melayu tradisional untuk perempuan Malaysia pada hari raya karena pakaian Arab seperti kaftan, yaitu tunik panjang, menjadi lebih populer di tahun ke tahun. Kaftan mudah dipakai, tapi apa yang terjadi dengan tradisi budaya? Semuanya tersesat. Keluhnya seraya menunjukkan bahwa perempuan Melayu berusia di bawah 50 tahun umumnya tidak tahu cara mengikat rok, baju kurung, sehingga menjadi lipatan dan memudahkan berjalan masuk. Itulah Arabisasi, itu penjajahan atau kolonialisme Arab, kata Marina Mahathir kepada Malay Mall Online dalam sebuah wawancara khusus. Putri sulung Tun DR Mahathir Mohamad mengatakan masalah terbesar Islam di Malaysia adalah ketakutan akan pengetahuan agama itu sendiri. Islam memiliki sejarah intelektual yang sangat kuat, tetapi tidak ada kecerdasan sama sekali dalam cara Islam diajarkan di sini, ungkapnya. Kami diajari ritual, tapi kami tidak diajari tentang para pemikir hebat dan perbedaan di antara mereka, kecamnya. Ketika Anda membaca sejarah Islam ketika pertama kali diturunkan, itu tentang menghilangkan kesukuan. Tetapi Anda sekarang memiliki hal di mana Anda ingin pergi ke suatu suku atau suku lain, meskipun semuanya resmi Muslim. Tidak diperbolehkan, tambahnya. Islam Sunni adalah ideologi yang lazim di Malaysia, sedangkan pemikiran Islam lainnya, termasuk Syiah, dianggap menyimpang. Datin Marina mengkritik pihak berwenang karena selalu menciptakan musuh baru. Khotbah Jumat yang disetujui oleh pemerintah telah berulang kali memperingatkan komunitas Muslim yang dominan terhadap filosofi seperti liberalisme, pluralisme, komunisme, feminisme, Qurainisme, tapi rasisme, fasisme tidak termasuk, katanya. Marina mengecam seruan pemerintah yang berulang kali agar umat Islam bersatu dan menyesuaikan diri, menunjukkan bahwa hal itu tidak memberikan ruang untuk individualitas. Sementara wanita Muslim dikritik ketika mereka melanggar norma, mengutip kontroversi konser K-pop di mana gadis-gadis Muslim berjilbab memeluk artis Korea. Perempuan selalu diserang, keluh aktivis hak perempuan Malaysia ini. Apa yang terjadi di sekolah negeri di Kota Padang, Sumatera Barat adalah bentuk yang sama dari meningkatnya konservatisme Islam di Malaysia. Dengan mengutip dalih agama dan ayat Quran, perempuan dipenjarakan lewat seragam hijab dengan pembenaran agar tidak digigit nyamuk, agar tidak dilecehkan laki-laki, agar terhindar dari perkosaan, tidak perlu pamer perhiasan, agar tidak kedinginan, dan segala macam alasan remeh-temeh lainnya.
namun tujuannya sama, yakni pengungkungan dan kemunduran cara berpikir, diskriminatif, bias gender karena tidak ada kekangan dan kukungan terhadap laki-laki. 100 tahun lalu di kota Jepara, di Pulau Jawa, seorang perempuan dari keluarga feodal memberontak dengan menggagas emansipasi, persamaan hak perempuan dengan laki-laki. Dialah R.A. Kartini, lalu menginspirasi para aktivis menggerakkannya sehingga lahirlah Ibu Dewi Sartika, Rohana Kudus, S.K. Trimurti, H.R. Rasuna Said, Bramuryati Susibyo, Sri Mulyani, Retno Marsudi, Susi Pujiastuti, Tri Risna Harini, dan lain-lain. Sampai kemudian datang gelombang Arabisasi di sekolah-sekolah negara di seantero negeri yang menghijabi perempuan dengan imbauan tapi maksa agar tidak digigit nyamuk.